Kula niku bersyukur Budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tani. Iki wau lagune bajing loncat, bajingane kula ajak munggah nih. Astagfirullahaladzim. Memang benar ya cara ceramahnya si Miftah ini kasar, garing, dan tidak ada etika sopan santun sama sekali. Bener, apalagi kepada seorang perempuan yang jauh lebih tua umurnya dari dia. Harusnya sebagai katanya apa, pemuka agama, ustadz, dia itu memberikan contoh yang baik, menghormati seorang wanita apapun profesinya, seperti apapun bentuknya. Jangan pernah merendahkan seorang perempuan. Ingat, kamu juga lahir dari rahim seorang perempuan, ya. Jadi bercandanya nggak lucu, garing. Dan perlu Miftah ini ketahui, saat ini Allah tengah membuka aib dia, menegur dia, memberikan azab atas perbuatan dia selama ini. Mungkin ada kesalahan yang dilakukan oleh Miftah. Loh. Rekam jejak digital itu memang tidak hilang. Begini nih, kok bergabung dalam kabinetnya sekarang. Sungguh tidak layak, tidak pantas, ya. Masa bercanda kayak gini? Ya tidak mungkin toh kalau bercanda dengan kata-kata yang tidak pantas. Kayak gini yang disebut Gus. Apa gos-gosan? Atau gogos yang dikukus? Gak pantas. Gak pantas. Sebenarnya kamu itu sadar gak sih sedang ngomong sama siapa, Gus? Kamu tuh ngomong sama sesepuh loh. Kalau aku jadi kamu, Gus, aku mundur jadi utusan khusus presiden bidang toleransi. Karena apa? Nggak layak. Nggak layak. Dan kalau kamu bilang ini bercanda, lagi-lagi kamu bilang ini kamu niatnya bercanda, nggak lucu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tain atau si Miftah ini, kenapa lah mulut kamu jelek amat? Kata-kata lonte, bajingan, goblok, semuanya ada di kamu. Tolong ya Pak Prabowo, bersihkan nama Bapak, bersihkan kabinet Bapak, bersihkan nama Gerindra. Semoga Bapak bisa berbuat tegas dengan Miftah. Ini beredar rumor katanya dicopot. Tolong jangan framing, tolong jangan hoax, karena kami rakyat Indonesia lagi memantau si Miftah atau si Taim ini ya, dengan kata-kata kotornya, dengan kata-kata kasarnya. Udah selayaknya orang Indonesia itu punya sopan santun dalam berkata-kata, punya akhlak yang bagus. Gimana akan menjadi contoh yang baik buat rakyat Indonesia bila perkataannya buruk semua, di Ragunan di absen, kata-kata kosor di kosong, kata-kata kotor semuanya diborong. Astagfirullahaladzim, jauh dari kata orang berakhlak. Tolong ya Pak Prabowo, Pak Presiden, tolong dipecat nih orang. Rakyat menunggu keputusan Bapak. Jauh-jauhlah dari kabinet. Bagi pejabat-pejabat yang akhlaknya minus, mending gak usah jadi pejabat, karena mereka public figure ya, seharusnya menjadi contoh yang baik buat rakyatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fix. Berarti yang kemarin sama bapak penjual es teh bukan keceplosan. Orang ini memang sudah terbiasa mengumbar kata-kata kasar atau kata-kata yang sifatnya meledek begitu dengan dalih bercanda di acara-acaranya dia. Oke. Ini sih sebagai rakyat biasa ya, saya ingin menyampaikan kepada yang terhormat Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak nggak ingin mempertimbangkan kembali apa jabatan yang diberikan kepada orang ini sebagai apa tuh staf
utusan khusus kepresidenan dalam urusan toleransi. Kayaknya nggak pantas deh Pak, nggak cocok, nggak layak gitu menurut saya. Dan saya yakin saya tidak sendirian. Mungkin Pak Prabowo bisa mempertimbangkan untuk mengganti yang depannya Gus-Gus ini dengan yang depannya RM Pak. Yang depannya RM ini ada dua macam Pak. Ada yang RD, ada yang RP. Tapi dua-duanya speknya oke Pak. Dalam tutur kata bisa dipastikan mereka akan berkata-kata dengan sangat sopan, teratur, dan juga Pak welas asih. Itu dijamin banget. Karena orang-orang yang depannya RM ini ya Pak, mereka tidak hanya dididik secara akademis, tapi juga dididik dan dibentuk secara karakter dan kepribadian. Cocok banget Pak, cocok banget kalau dijadiin staf khusus utusan kepresidenan dalam urusan toleransi. Ini udah paling cocok, bener deh Pak Prabowo. Bapak nggak mau coba mempertimbangkan gitu Pak yang depannya RM ini Pak? Buat yang tahu-tahu aja deh yang depannya RM nih Pak. Berkualitas, spek premium pokoknya. Bapak mau apa? Diplomasi, terus berfilsafat, terus menjadi pembicara dalam hal-hal yang sifatnya kemanusiaan. Humanis banget Pak. Nggak mungkin berkata-kata seperti itu. Nggak mungkin. Mereka itu betul-betul nggak mungkin berkata-kata seperti itu. Wong kehidupan hari-harinya aja mereka penuh dengan kontrol diri yang baik begitu loh. Tidak hanya dibekali dengan ilmu. Orang-orang yang depannya RM ini Pak ya, tidak hanya dibekali dengan ilmu yang mumpuni, tapi mereka juga dibekali dengan akhlak dan adab yang baik. Coba Pak Prabowo barangkali gitu loh, atau nih apa Partai Gerindra gitu ya, barangkali mau mempertimbangkan untuk diganti aja yang depannya RM ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi, orang seperti ini tidak patut ditiru, tidak pantas dipanggil Gus dan tidak pantas dipanggil Ustadz. Kami mohon Bapak Presiden seperti ini jangan dijadikan kabinet di dalam kepresidenan. Mohon sekali, saya sebagai seorang ibu, mungkin ibu yang lainnya juga mungkin kalau melihat seperti ini tersinggung dan tidak terima. Mohon segera diturunkan, kami tidak terima. Para netizen kita dukung Miftah diturunkan dari kabinet kepresidenan. Salam NKRI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya itu malas ya ikut berkomentar gini. Ntar dikiranya karena saya nonis terus katanya kayak gimana sih mentang-mentang Gus Miftah Muslim gitu, Ustadz gitu. Sebenarnya bukan itu. Kalaupun beliau bukan Ustadz gitu kan ya, tetap akan saya protes karena saya perempuan. Sebenarnya waktu kasus ST itu saya nggak terlalu ngikutin gitu. Tapi kan rame yang membicarakan, jadi akhirnya saya tahu juga gitu kan ya. Terus yang saya soroti itu selain dia bilang goblok waktu yang pertama ya kasus itu waktu minta maaf. Anda lihat nggak sih, dia tuh minta maafnya nggak tulus loh. Tukang ST itu walaupun dia secara sosial ekonomi dia ada di bawah gitu, tapi dia lebih tua kan. Gimana pun dalam adat kita orang timur, yang muda itu harus menghormati yang tua gitu kan ya, bukan harus nyembah-nyembah gitu, enggak. Tapi coba perhatikan gestur dia waktu dia minta maaf, kayak nepuk-nepuk, narik-narik gitu. Terus ngomongnya tuh kayak selengean gitu ya, kayak aku nggak tahu gitu, rasanya aku nggak melihat ketulusan dia untuk minta maaf. Dan itu kejadiannya kan 2 minggu, dan itu pun setelah ditegur sama Mayor Teddy. Jadi dia minta maaf itu karena dia tulus minta maaf, karena memang dari niat dalam hatinya, atau karena teguran dari bos, ya kan? Masalahnya menjadi lebih nggak enak lagi ketika beredar video ini yang ada Yati Peseknya itu. Aduh, begitu saya lihat gitu, ya Tuhan, keterlaluan sekali dia ya. Gimana pun Yati Pesek itu kan seniornya kan ya, kok
dia bercandanya seperti itu kan. Orang bercanda itu ada tempatnya gitu loh. Kalau bercanda sama yang seumuran atau yang di bawah tuh masih mending. Ini bercanda sama orang yang mungkin pantas jadi ibu lo, pantas ngomong kayak gitu. Dan sorry sekali lagi, dia ustadz gitu ya. Ustadz bukan sih, saya nggak terlalu nggak ya, saya tuh bingung gitu. Dia ustadz gitu, oke ustadz gitu, tapi dia ngomongnya tuh kayak kemana ya ilmu-ilmu agama yang dia pelajari gitu. Boleh ya ngomong kayak begitu? Setahu saya ustadz-ustadz lain tuh banyak yang suka-suka bercanda gitu. Ustadz siapa gitu yang orang-orang Makassar itu kan seneng banget bercanda. Tapi bercandanya itu bisa diterima bahkan oleh saya yang nonis gitu kan ya. Bukan cuma saya, nonis-nonis yang lain juga suka gitu. Karena yang dibicarakan itu memang memang real gitu kan ya, dengan dunia nyata gitu kan ya. Terus dikaitkan dengan ayat ajaran Al-Qur'an gitu kan ya. Itu relate gitu. Biarpun kita bukan Islam tapi kita juga mengambil hikmah dari yang dia bicarakan. Nah, kalau ini apa? Sakit hati doang. Sebagai perempuan jujur saya sakit hati. Nah, yang pertama kali yang bikin saya nggak suka itu pada waktu beredar videonya noyor-noyor kepala istrinya. Ya Tuhan, dia bilang itu kita udah biasa bercanda di rumah seperti itu. Oh my god, saya nggak ngerti kenapa istrinya nggak marah gitu ya. Kalau saya jadi istrinya saya marah banget. Saya nggak suka diperlakukan seperti itu di depan umum ya. Jangan kata di depan umum, lagi berdua pun kalau dia noyor-noyor kepala saya, suami saya noyor-noyor, saya pasti marah gitu. Lu bercanda boleh gitu, tapi jangan menghina. Itu kan menghina ya namanya ya. Dia sadar nggak sih kalau dia udah melecehkan gitu? Habis ini nggak tahu apalagi kejadian apalagi yang bakal dia lakukan. Ada yang bilang, mungkin ada pendukungnya bilang, oh itu hilaf. Orang hilaf itu sekali dua kali. Ini hilafnya banyak. Terus dia tuh kayaknya lempeng aja. Terus ada juga yang bilang, wah kalau ustadz desa ngomongnya emang gitu. Enggak juga. Banyak kok ada yang ustadz perempuan yang orang desa itu dia suka bercanda. Tapi bercandanya masih masuk koridor gitu ya, nggak menyinggung siapa-siapa, nggak berkata kasar gitu ya, mungkin kasar tapi dalam batas-batas yang masih bisa diterima gitu kan ya. Aduh saya nggak tahu deh ya, mudah-mudahan dia nggak tahu bisa sadar apa enggak, karena sebagian orang bilang itu udah sifat dasarnya dia gitu, udah kebiasaan, susah untuk mengubah kalau udah umur segitu ya kan. Terus juga saya juga bingung, dia jadi utusan Prabowo, utusan apa tuh namanya tuh yang masuk barisan utusan presiden gitu ya. Kayaknya Mayor Teddy mungkin capek kalau negor-negor terus ya. Gimana kalau well begitulah, ini sekedar opini saya ya. Setelah melihat sebagai perempuan saya nggak suka ya kalau sama orang yang seharusnya secara umur layaknya jadi ibu kamu, terus kamu ngomongnya kayak gitu. Terus juga sama istri kamu ngomongnya kayak gitu. Terus sama bapak yang umurnya jauh di atas kamu, kok sikap kamu seperti itu. Kemana ilmu agamamu selama ini gitu? Kenapa nggak dipakai gitu? Terus ada yang bilang, dia kan memang ini dulu kan mulainya terkenalnya gara-gara suka khotbah di mana tuh, ceramah di klub malam, di lokalisasi. Waktu itu saya masih bisa terima. Saya anggap dia ya maksudnya keren juga ya, mau masuk ke daerah-daerah seperti itu ya, siapa tahu ya orang-orang di sana bisa bertobat gitu kan ya, berpindah ke jalur yang benar gitu. Dan kalau dia ngomongnya rada kasar ya mungkin karena itu memang sesuai tempatnya, tapi ini bukan tempatnya. Jadi orang bicara itu juga mesti ada tempatnya. Lo boleh menggunakan diksi-diksi tertentu di tempat-tempat tertentu, tapi di tempat lain lo nggak bisa pakai. Itu aja deh.